Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku, dalam ilmu para ahli suluk, makalah aku Allah dan diriku tidak ada, bukanlah suara keakuan yang ingin mengangkat diri, melainkan ini adalah getar kesadaran ketika tabir-tabir diri mulai tersingkap dan seorang hamba melihat kefanaan seluruh wujud selain Tuhan. Para sufi menjelaskan bahwa kata aku dalam kalimat ini bukanlah aku pribadi, bukan pula identitas manusia yang terbatas. Yang dimaksud di sini adalah aku sebagai tempat tampaknya sifat-sifat ketuhanan dalam diri insan ketika ia terbenam dalam fana, lenyap dari penglihatan terhadap dirinya sendiri. Para guru tasawuf sering memulai penjelasan semacam ini dengan menegaskan dua hal. Pertama, Zat yang Maha Esa tidak pernah menyatu secara fisik ataupun berubah menjadi makhluk. Kedua, pengalaman rohani para sufi adalah pengalaman kesadaran, bukan perpindahan wujud. Ketika seorang salik berkata, diriku tidak ada, itu adalah pengakuan bahwa wujud dirinya tidak berdiri sendiri, tidak memiliki keberadaan mandiri, dan hanya merupakan tempat pantulan cahaya keberadaan yang hakiki. Dalam bahasa para arif, makhluk adalah bayangan, sedangkan yang benar-benar ada hanya al-haq. Ilmu tasawuf mengajarkan bahwa perjalanan ruhani bermula dari mengenali betapa pekatnya tirai ego, kesadaran yang terikat oleh keinginan, khayalan, dan penilaian terhadap dunia. Selama akulah yang memerintah, selama itu pula seseorang memandang dirinya sebagai pusat. Namun ketika seorang salik menempuh jalan pembersihan hati, dia mulai merasakan bahwa keakuannya bukanlah pemilik segala tindakan. Dia justru mendapati bahwa dirinya hanyalah alat penyampaian kehendak Tuhan. Dari sinilah muncul rasa diriku tidak ada, yaitu penegasan bahwa hamba hanya menjalani titahnya, sementara daya dan kehendak sejati bukanlah miliknya. Saudaraku, seperti biasa, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang mengupas makalah aku Allah dan diriku tidak ada, saya ucapkan terlebih dahulu, selamat datang yang ingin menjadi hamba Allah yang kamil mukamil, serta menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, saudaraku, teruslah menyimak pembahasan ini sampai akhir, karena apa yang akan kita bahas setelah ini adalah sebuah ilmu yang sangat agung kedudukannya dalam perjalanan kita menuju Allah. Dan jangan lupa, saudaraku, dukunglah channel ini dengan cara yang sangat sederhana, yakni dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan subscribe, agar kita semua tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan yang bisa menambah keimanan kita serta kekuatan kita dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik saudaraku, sekarang mari kita lanjutkan. Saudaraku, para sufi besar seperti Imam Junaid al-Baghdadi menekankan bahwa fananya seorang hamba bukan berarti hilangnya jasad, melainkan ini adalah hilangnya klaim diri atas segala sesuatu. Ketika seorang arif berdiri untuk berbuat baik, ia tidak mengatakan, akulah yang berbuat, tetapi ia akan menyadari bahwa yang menggerakkan segala kebaikan adalah Tuhan. Dan ketika dia diuji oleh cobaan, ia melihat bahwa yang berkuasa menurunkannya pun adalah Tuhan. Dari sini muncul kedalaman makna bahwa seluruh wujud selain Tuhan berada dalam derajat kefanaan. Ini bukan pengingkaran terhadap realitas dunia, melainkan ini adalah penempatan dunia pada derajatnya yang benar. Sebagaimana ditegaskan oleh banyak guru suluk, keberadaan makhluk adalah ada yang bersandar kepada yang maha ada.
Makalah sufi seperti ini sering disampaikan dalam keadaan ekstase ruhani, jadbah, ketika kesadaran diri luluh oleh kehadiran ilahi. Dalam keadaan demikian, bahasa manusia yang terbatas kadang tidak mampu memisahkan antara rasa batin dan susunan kata. Karena itu para ulama tasawuf memberi batasan. Kata-kata seperti "Aku Allah" dalam makom fana bukanlah pernyataan identitas, melainkan ini adalah penanda bahwa si hamba telah kehilangan penglihatan terhadap dirinya. Ia tidak melihat apapun kecuali Tuhan, sehingga kata "aku" di lisannya tidak lain adalah gema kesadaran yang sedang terserap dalam kehadirannya. Para imam tasawuf juga mengingatkan bahwa makom seperti ini tidak dapat dipahami dari luar dan tidak boleh dijadikan dalih untuk menghapus syariat atau meniadakan kehambaan. Justru para arif yang mencapai penyaksian batin paling tinggi tetap tunduk pada syariat dengan penuh ketundukan, karena mereka sadar betapa kecil dan fana dirinya dibandingkan kebesaran yang maha ada. Maka makna "aku Allah" dalam pembahasan para sufi adalah ungkapan keadaan batin, bukan klaim kedudukan. Sedangkan "diriku tidak ada" adalah pengakuan kehambaan yang total. Ilmu tasawuf yang luhur ini mengajak manusia untuk melihat bahwa keakuan yang dibanggakan selama ini hanyalah pinjaman. Pengetahuan, kekuatan, kehidupan, semuanya adalah titipan. Ketika seseorang menyadari betapa kecil dirinya, betapa ia tidak memiliki apa-apa selain anugerahnya, maka lahirlah kerendahan hati yang sejati. Dengan kerendahan hati inilah ia menjadi pembuka pintu ma'rifah, pengetahuan langsung yang bercahaya dari dalam hati. Kesadaran semacam ini tidak menghapus perbedaan antara Tuhan dan hamba, tetapi ini mempertegasnya dengan cara yang paling mendalam. Hamba menyadari bahwa dirinya ada karena Dia, bergerak karena Dia, dan kembali kepada Dia. Pada titik ini, yang tersisa dalam hati hanyalah kehadirannya yang meliputi segala sesuatu. Kalimat "diriku tidak ada" menjadi saksi bahwa hamba telah memandang dirinya sebagai ciptaan yang sepenuhnya bergantung, sementara "aku Allah" menjadi gema batin yang menyaksikan bahwa tidak ada yang benar-benar wujud kecuali Dia. Makna-makna ini selalu mengalir dan tidak berhenti, sebagaimana jalan rohani itu sendiri tidak pernah selesai selama nafas masih keluar masuk dalam dada seorang hamba. Setiap lapisan makna akan membuka lapisan berikutnya, membawa insan menuju dalam pemahaman yang lebih jernih dan lebih halus tentang siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Ketika para ahli tasawuf memperluas makna fana dan kesadaran "diriku tidak ada", mereka sering mengaitkannya dengan perjalanan batin yang disebut sebagai takholi, tahali, dan tajalli. Tiga istilah ini menjelaskan bagaimana seorang hamba melepaskan diri dari keakuan, menghias dirinya dengan sifat-sifat terpuji, dan kemudian menyaksikan penampakan sifat-sifat ilahi dalam dirinya tanpa menganggapnya sebagai miliknya. Pada tahap taholi, seorang salik mulai mengosongkan hatinya dari segala bentuk kesombongan halus yang seringkali tidak disadari. Ego bukan hanya suara keras yang membanggakan diri. Ia bisa berupa rasa ingin dipuji, dorongan ingin dianggap suci, atau keinginan menguasai pandangan orang lain tentang dirinya. Para sufi menegaskan bahwa selama sifat-sifat ini masih ada, seseorang belum benar-benar memahami makna "diriku tidak ada". Sebab pengakuan itu bukan kalimat lisan, melainkan keadaan batin. Orang yang benar-benar menyadari kefanaannya tidak lagi sibuk menegaskan dirinya, bahkan dalam cara yang halus sekalipun. Setelah hati dibersihkan, datanglah tahali, penghiasan diri dengan sifat-sifat terpuji seperti sabar, syukur, jujur, tawaduk, dan kasih sayang.
Dalam pandangan para arif, sifat-sifat ini bukanlah hasil jerih payah manusia semata. Ia muncul ketika hati tidak lagi dipenuhi ego. Begitu ruang batinnya lapang, cahaya kebaikan memancar seperti matahari yang bersinar begitu kabut tersingkap. Pada tahap ini, seorang hamba mulai menyaksikan bahwa setiap kebajikan yang mengalir darinya bukan berasal dari dirinya. Ia melihat bahwa kebaikan adalah limpahan sifat-sifat Tuhan yang tercermin melalui dirinya. Kesadaran inilah yang menguatkan ungkapan diriku tidak ada, sebab kebaikan yang tampak pun tidak dianggap sebagai kepunyaan dirinya. Jika dua tahap itu dilalui dengan jujur dan penuh ketekunan, muncullah tajalli, penyingkapan. Pada makom ini, seorang hamba tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat, tetapi ia akan melihat dirinya sebagai cermin. Ia tidak merasa memiliki cahaya, namun ia memantulkan cahaya yang diberikan kepada dirinya. Dalam keadaan ini, para sufi sering menggunakan bahasa simbolik untuk menggambarkan pengalaman penyaksian. Mereka mengatakan bahwa cermin tidak punya wajah, tetapi ia menampakkan wajah apapun yang menghadap kepadanya. Demikian pula hamba yang telah fana. Ia tidak memamerkan dirinya, tetapi hanya memantulkan sifat-sifat ilahi seperti keindahan, kasih, dan kebijaksanaan sejauh yang Tuhan kehendaki. Para ulama tasawuf menekankan bahwa tajalli bukan bersatunya hamba dengan Tuhan dalam arti wujud, tetapi ini adalah hilangnya perhatian si hamba terhadap dirinya sendiri, hingga yang tersisa dalam kesadarannya hanyalah kehadirannya. Dalam perspektif inilah para arif berbicara menggunakan ungkapan-ungkapan paradoks seperti "Aku Allah", yang sebenarnya menunjukkan bahwa si hamba tidak lagi menyaksikan dirinya. Ia tidak sedang mendudukan dirinya pada martabat ketuhanan. Justru sebaliknya, ia telah hilang dalam lautan keagungan Tuhan, sehingga tidak tersisa identitas pribadi untuk dibanggakan. Ulama-ulama besar juga memberi peringatan bahwa keadaan ini bersifat pengalaman batin, bukan rumusan hukum. Ia harus ditimbang dengan ilmu dan adab. Seseorang yang merasakan limpahan kehadiran ilahi dalam hatinya tetap harus menjaga lidahnya, tetap mengutamakan kewaspadaan dalam berbicara, dan tetap berjalan di atas aturan syariat. Sebab kebesaran tasawuf justru tampak pada kemampuan menahan diri agar tidak terjatuh pada klaim yang menyesatkan. Para sufi yang matang selalu kembali menegaskan bahwa mereka hanyalah hamba yang lemah, meskipun batin mereka dipenuhi penyaksian yang luas. Mereka merendah bukan karena pura-pura, tetapi karena sungguh-sungguh menyadari betapa kecil diri mereka di hadapan Zat yang Maha Mutlak. Di titik inilah pembahasan tentang "Aku Allah dan diriku tidak ada" menjadi jendela untuk memahami kedalaman perjalanan ruhani. Ia bukan pintu untuk meninggikan diri, tetapi pintu untuk melenyapkan keakuan. Ia bukan makalah yang dipakai untuk membela kesesatan, tetapi ia adalah kiasan bagi pengalaman fana dalam penyaksian. Kalimat itu memperlihatkan bagaimana seorang hamba menyadari bahwa hakikat wujudnya bertumpu sepenuhnya kepada Tuhan, dan bahwa segala sifat baik pada dirinya hanyalah pantulan dari sumber kebaikan yang tunggal. Para arif selalu mengatakan bahwa jalan menuju makrifat tidak memiliki ujung selain Tuhan itu sendiri. Dan setiap hati yang ikhlas akan terus menemukan kedalaman baru selama ia bersedia menanggalkan beban keakuannya. Para ahlul ma'rifah sering mengatakan bahwa perjalanan menuju kesadaran diriku tidak ada bukanlah pendakian yang lurus seperti menaiki tangga. Karena sesungguhnya jalan ini lebih mirip jalan spiral. Seseorang berulang kali kembali ke titik yang mirip, tetapi dari lingkaran yang lebih dalam. Setiap putaran membawa pemahaman yang semakin halus, dan setiap pemahaman menyingkap betapa luas jarak antara diri yang terbatas dan yang maha mutlak.
Karena itu makalah para sufi yang terdengar berani, seperti ketika seorang arif berkata bahwa ia tidak melihat dirinya lagi, hanya bisa muncul dari pengalaman yang telah ditempa berulang-ulang oleh perenungan, kejujuran batin, dan kerendahan hati yang mendalam. Pada tahap yang lebih halus dari fana, para sufi berbicara tentang sirnanya aku, bukan sebagai pengakuan bahwa manusia hanyalah makhluk, tetapi ini adalah sebagai kesadaran bahwa seluruh alam berjalan dalam arus kehendak yang satu. Seseorang yang memilah-milah antara dirinya, orang lain, dan Tuhan hanya melihat permukaan gelombang ketuhanan. Para arif menggambarkannya seperti seseorang yang berdiri di tepi laut. Ia melihat ombak yang berlari, namun ombak itu hanyalah bentuk. Airnya satu. Bentuk-bentuk dapat tampak beraneka, tetapi asalnya tetap satu. Kesadaran ini membuat seseorang memahami bagaimana ungkapan fana tidak sedang menghapus perbedaan antara hamba dan Tuhan, melainkan menghapus klaim wujud yang berdiri sendiri. Ketika para sufi menggunakan kata air atau cermin, mereka memberikan bahasa simbol untuk sesuatu yang tak dapat diurai melalui logika biasa. Simbol-simbol itu membantu kita mendekati wajah makna, tetapi tidak menggantikan hakikatnya, sama halnya dengan ungkapan aku Allah dalam pengalaman fana. Ia tidak pernah mengacu pada pengakuan identitas, melainkan ini adalah pengakuan hilangnya pandangan terhadap diri, seperti orang yang terserap dalam cahaya begitu terang, hingga bentuk-bentuk sekelilingnya lenyap dari penglihatan. Dalam keadaan itu, ia tidak sedang mengaku menjadi cahaya. Ia hanya tidak lagi melihat dirinya karena tertutupi oleh terang yang mengelilinginya. Dalam kajian tasawuf, pengalaman seperti ini biasanya disebut fana anin nafs, lenyapnya kesadaran terhadap diri sendiri. Namun para guru menambahkan tahap berikutnya yang lebih menenteramkan. Tahapan itu adalah makom bako billah, bertahan dalam kesadaran bahwa seluruh tindakan, daya, dan kebaikan adalah limpahan Tuhan. Pada fase ini, seorang hamba kembali melihat dunia dengan mata yang lebih jernih. Ia tidak lagi terserap dalam ekstase hingga lupa akan kewajiban, tetapi tetap hadir, tetap beramal, tetap berbicara, tetap mengabdi. Bedanya, kini ia bergerak tanpa beban ingin menjadi pusat. Ia telah memahami bahwa dirinya hanyalah jalur tempat kehendak Tuhan melintas. Dalam keadaan bako, seseorang mulai merasakan keseimbangan yang sulit dicapai tanpa perjalanan ruhani yang panjang. Ia menjalani hidup secara lahiriah sebagaimana manusia lain, tetapi batinnya mengetahui bahwa keberadaannya tidak berdiri sendiri. Para arif menggambarkan keadaan ini seperti seseorang yang berdiri teguh di bumi, tetapi hatinya menghadap ke langit. Ia sepenuhnya hadir dalam kehidupan, tetapi tidak terikat olehnya. Disinilah ungkapan, diriku tidak ada, menemukan tempatnya yang paling sempurna. Bukan dalam lenyapnya peran manusia, tetapi dalam lenyapnya klaim kepemilikan terhadap apapun yang ia lakukan. Dalam sejarah tasawuf, banyak tokoh menjelaskan bahwa pengalaman fana yang sejati selalu berujung pada kecintaan yang lebih besar kepada sesama makhluk. Orang yang menyadari bahwa dirinya tidak memiliki apapun selain anugerah yang maha memberi akan menjadi lebih lembut, lebih sabar, lebih pemaaf. Ia tidak akan menggunakan bahasa fana untuk meninggikan diri, sebab seluruh tujuannya justru untuk melenyapkan sifat tersebut. Maka jelaslah bahwa kalimat-kalimat para sufi yang terdengar ekstrem seringkali justru berasal dari hati yang telah dilembutkan oleh penyaksian, bukan oleh keangkuhan. Dalam penjelasan para ulama tasawuf, inti dari semua ini adalah pengenalan terhadap Tuhan melalui penyadaran diri yang paling dalam. Bukan pengenalan teoritis atau sekadar hafalan, karena pengenalan yang sejati adalah pengenalan yang lahir dari perubahan batin.
Jalan ini membuat seseorang memahami bahwa realitas bukan hanya hal yang dapat disentuh oleh mata lahir, tetapi juga hal yang bisa dirasakan oleh mata hati. Dan mata hati yang jernih akan melihat bahwa segala sesuatu kembali kepada Yang Esa, sehingga keakuan manusia tampak kecil, rapuh, dan sementara. Para arif berkata bahwa siapapun yang masuk ke lautan ini akan menemukan bahwa kedalamannya tidak bertepi, dan setiap gelombang makna membawa seseorang pada gelombang berikutnya yang lebih dalam lagi. Dalam penjelasan para ahli suluk, semakin dalam seorang hamba memahami bahwa diriku tidak ada, semakin jernih pula ia melihat bahwa alam raya ini bukan sekadar kumpulan benda yang berdiri sendiri, melainkan ini adalah rentetan tanda yang saling merujuk kepada sumber keberadaan tunggal. Kesadaran ini mengubah cara seseorang memandang kehidupan. Ia mulai memahami bahwa segala kejadian, baik yang menggembirakan maupun yang menyakitkan, tergabung dalam anyaman makna yang jauh lebih luas daripada kepentingan dirinya. Pada tahap inilah fana tidak lagi dipahami sebagai pengalaman sesaat, tetapi sebagai pola hidup yang tertanam dalam batin, hidup tanpa menempatkan ego sebagai pusat semesta. Para sufi mengandaikan perjalanan ini seperti memasuki taman yang penuh cahaya. Pada awalnya cahaya itu menyilaukan, hingga seseorang lupa pada dirinya. Namun setelah matanya terbiasa, ia mulai melihat bahwa cahaya itu tidak menyembunyikan dunia, tetapi justru menyingkap keindahan yang sebelumnya tidak tampak. Inilah yang mereka sebut bako, bertahan dalam kesadaran ilahi sambil tetap menjalankan kehidupan, tanpa tenggelam dalam keterpesonaan yang membuat seseorang terlepas dari perannya sebagai hamba. Kesadaran aku tidak ada pada tahap ini seperti air jernih di dasar telaga, diam, tidak menonjol, tetapi memantulkan langit dengan sempurna. Dalam keadaan seperti ini, seorang hamba memandang dirinya bukan sebagai pusat, bukan pula sebagai pemilik. Ia melihat dirinya sebagai amanah, sebagai wadah untuk menyampaikan kebaikan. Ia juga menyadari bahwa tugas utama seorang insan bukanlah mengukuhkan dirinya, melainkan menyelaraskan hatinya agar menjadi tempat pantulan keindahan dan kasih Tuhan. Para sufi memandang inilah bentuk tertinggi dari kehambaan, bukan ketika seseorang berkata, "Aku lenyap," tetapi ketika ia menjalani hidup dengan penuh kelembutan, karena ia tahu bahwa dirinya hanyalah titipan dan cahayanya hanyalah pantulan. Pada akhirnya, perjalanan ini menuntun seorang hamba pada pengakuan yang paling jujur, bahwa segala sesuatu kembali kepada Tuhan. Ia menyadari bahwa seluruh pergerakan hati yang mengarah pada kebaikan adalah karunia, dan setiap kekuatan yang membuatnya mampu berjalan adalah pemberian. Setelah melalui perjalanan panjang menyelami rahasia fana dan bako, seorang salik pada akhirnya berhenti pada titik yang kembali sederhana, titik di mana ia mengakui bahwa ia hanyalah hamba, dan bahwa segala kebaikan dan cahaya adalah milik Tuhan semata. Semoga penjelasan ini dapat menemani langkah ruhani kita yang berusaha memahami rahasia kehambaan. Di penghujung pembahasan ini, mari memanjatkan doa agar hati kita tetap terjaga dan perjalanan batin kita diberi kejernihan. Ya Allah, yang Maha membukakan pintu ma'rifah, lapangkanlah hati-hati kami dari keakuan yang membelenggu. Anugerahkan kepada kami kemampuan untuk melihat diri sebagai hamba-Mu, dan jadikanlah setiap langkah kami sebagai cerminan kasih dan kebaikan-Mu. Jernihkan batin kami dari kesombongan, lembutkan jiwa kami dengan syukur, dan kuatkan kami dalam menjalankan amanah kehidupan dengan ikhlas. Jadikanlah kesadaran kami bercahaya oleh kehadiran-Mu, tanpa menjadikan kami lalai dari kewajiban kami sebagai hamba-Mu. Terimalah seluruh amal kami, dan tuntunlah kami menuju ridho-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.